channel KKN Tim 2 Universitas Diponegoro. Hai, nama aku Putri Dewi Lestari. Aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang saat ini sedang tergabung dalam Tim 2 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Diponegoro periode 2020. KKN Undip periode 2020 dilaksanakan di wilayah masing-masing sehingga disebut sebagai KKN Pulang Kampung atau KKN From Home 2020. Mahasiswa diminta untuk membuat perencanaan atas 2 program yang nantinya akan dilaksanakan selama kegiatan KKN berlangsung, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan selama keberjalanan program. Tema yang diangkat pada KKN tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Video ini nantinya akan memberikan informasi mengenai wilayah tempat KKN dilaksanakan dan rangkaian kegiatan selama KKN, termasuk pelaksanaan 2 program utama dan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan selama periode KKN berlangsung. Langsung aja kita masuk ke videonya. Gimana, Sof? Kira-kira ada nggak mantra yang bikin kalau setiap lagi sedih atau lagi down? Lagi apa? Tiba-tiba ingat kalimat itu tuh kayak ada lah ini mah jalannya. Ada nggak, Sof? Bentar, Kak. Oke, ditungguin, santai. Pasti lagi nyari di Google. Enggak. Jangan soto ya. Kalau aku yang ini just do it, lakukan saja apa yang membuatmu bahagia. Wah, menjadi diri sendiri. Jadi kayak Iya, kalau gimana? misalnya kayak lagi down banget, ya aku inget-inget kata ini, bahkan aku pernah jadiin wallpaper terus sampai bosan sendiri gitu, terus aku ganti lagi yang lain, terus kalau lagi terpuruk ya pakai itu lagi. Nah, itu benar banget. Jadi sebenarnya penting banget buat kita itu menuliskan atau membuat visualisasi ya bahasanya, membuat visualisasi atas apa yang kita anggap penting. Ketika misalnya salah satunya tadi mantra itu, ketika memang kita rasa mantra itu sangat berefek nih pada kita, perlu banget kita bikin visualisasinya, entah itu tulisan, entah itu wallpaper, lock screen atau segala macam, supaya ketika kita lihat itu, bangun tidur lihat itu, lama-lama jadi benar-benar kerasa banget maknanya sampai bosen kan. Berarti itu tuh kayak kita udah benar-benar kata-kata itu benar-benar sudah bisa mempengaruhi kognitif kita, cara berpikir kita yang nantinya akan juga mempengaruhi cara kita bertingkah laku, cara kita berperilaku gitu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan tujuan nih yang kita bahas nantinya, penting banget buat teman-teman itu nulisin tujuan teman-teman. Aku sebenarnya orangnya males. Aku suka sih berusaha, tapi kalau ketemu sama angka, udah deh, enggak deh, aku males. Tapi orang-orang nggak tahu itu. Nah, itu adalah potensi yang bisa kita masukkan ke dalam hidden area. Di mana potensi itu hanya kita aja yang tahu, orang lain nggak tahu. Next, kita ke bawah, itu ada blank area atau blind area. Artinya adalah area buta, di mana area tersebut berisikan potensi-potensi yang hanya orang lain yang tahu, tapi kita nggak tahu. Jadi kita nggak sadar sebenarnya kita tuh punya potensi itu. Contohnya ya, contohnya aku lagi deh nih ya, aku yang ngasih contoh.
Contohnya aku ini sebenarnya orangnya biasa aja. Maksudnya kalau misalnya aku ketemu sama kesulitan ketika aku bertemu dengan angka-angka, ya aku biasa aja sih, santai-santai aja. Tapi orang lain ngelihatnya kayak aku tuh orangnya panik kalau ketemu angka gitu. Aku tuh kayak aduh panik banget nih, aku nggak bisa ngerjain, katakanlah kayak gitu. Tapi aku nggak tahu karena aku ngerasanya aku santai aja. Nah itu adalah potensi yang masuk ke dalam blank area atau blind area. Jadi bisa kita dengar dari orang lain. Jadi orang lain tuh ngomong, kamu tuh kalau ketemu angka nggak usah panik, kerjain aja, santai aja, nggak usah panik. Tapi kamu ngerasanya kayak aku kayaknya santai aja deh. Nah itu bisa kita masukin, bisa kita tulis di blank area, karena sewaktu-waktu bisa aja kita menemukan situasi di mana kita panik kayak gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi kepanikan itu ketika datang ke kita. Misalnya kita disuruh ngomong di depan umum, kita ngerasa santai-santai aja, tapi orang tuh sering ngomongnya, kamu jangan grogi dong, kamu kelihatan banget tuh kamu grogi di depan umum gitu. Tapi kita ngerasanya santai. Nah itu bisa kita tulis nih teman-teman di blank area atau blind area. Jadi ketika ada situasi serupa dan kita benar-benar merasakan gugup, merasakan grogi, kita bisa mengantisipasi hal tersebut karena kita udah pernah dengar orang lain pernah ngomong kayak gitu. Jadi kita bisa memperhatikan nih ketika kita ngomong di depan umum tuh, apakah kita deg-degan, apakah tangan kita bergetar-getar, kan kita bisa melihat kayak gitu. Nah terus yang area terakhir itu adalah unknown area, artinya area yang tidak diketahui. Area yang kita nggak tahu, area yang orang lain juga nggak tahu. Jadi potensi itu sebenarnya ada dalam diri kita, tapi kita belum sadar. Nah, potensi itu bakalan keluar ketika ada sesuatu yang memancing, atau memantik, atau menyentil kita. Misalnya, kita itu sebenarnya orangnya jago jualan, sebenarnya. Tapi kita nggak pernah jualan sebelumnya. Jadi kita ya diam aja. Nah terus ketika situasi kayak gini, katakanlah ketika pandemi kayak gini, kita harus di rumah, bingung mau ngapain ya, aduh bingung banget, nggak tahu nih harus ngapain. Terus tiba-tiba kepikiran deh, apa jualan aja ya. Ketika udah dilakuin, ternyata benar, kita bisa nih, kita punya potensi untuk berjualan. Nah itu adalah kemampuan atau potensi kita yang tersembunyi dan berada di dalam unknown area. Jadi kita nggak tahu sebenarnya, orang lain juga nggak tahu, orang lain langsung amazed gitu, wow, ternyata kamu pinter jualannya ya, wah keren banget, ternyata kamu dan teman-teman itu bisa membentuk tim yang baik, katakanlah kayak gitu ya. Nah itu adalah unknown area, potensi kita yang ada di unknown area, yang ketika ada situasi yang memancing kita, itu nanti potensi kita keluar sendiri dan akan masuk ke dalam open area, di mana kita tahu, orang lain juga tahu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah 4 area di mana yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi atau memahami potensi-potensi kita sebenarnya ada apa aja. Gitu. Nah, ini adalah blank space atau area yang kosong yang ada di jurnal teman-teman juga. Teman-teman bisa buka lagi jurnalnya deh. Nah, teman-teman bisa buka jurnalnya di bagian knowing yourself. Itu ada area kosong yang ini, aku print ke dalam. Pembahasannya juga sangat memotivasi untuk bisa belajar mandiri di rumah. Yang diberikan juga sangat menarik dan mudah dipahami karena bahasanya singkat. Ada buku jurnal juga yang bisa kita isi sendiri saat mendengar materi. Terima kasih. Are you still there? To delete this message, press 7. To save it in the archives, press 9. To hear more options, press 0. What are you talking about?
Pada praktek nih satu-satu di sini, pakai sabun dan pakai air. Balik dulu ya.